Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Maurafoza. Nama saya Muhammad Yogan Akbar. Nama saya Tasya Mufidah Nabila. Nama saya Afifah Nurmalida. Kami dari kelompok 10 ingin membahas tentang biologi sel, biologi molekuler, dan penggolongan jasad hidup. Pertama-tama, saya akan membahas tentang pengertian sel. Apa itu sel? Dalam istilah, sel pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke pada tahun 1667. Hasil pengamatannya pada gabus secara mikroskopik. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Sel berupa ruangan kecil yang dibatasi oleh selaput dan berisi cairan pekat. Biologi sel. Biologi sel adalah ilmu yang mempelajari sel, baik pengertiannya maupun organela yang ada dalam sel serta fungsinya. Kajian utama di dalam biologi sel ialah pengamatan sel sebagai satuan yang utuh, interaksi molekuler antar sel, dan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Biologi molekuler. Biologi molekuler adalah ilmu yang mempelajari sel, baik pengertiannya maupun organela yang ada dalam sel, serta fungsinya sampai ke aras molekul penyusunnya. Biologi molekuler adalah ilmu yang multidisiplin karena mencakup biologi sel, biokimia, dan genetika. Selain mempelajari struktur ultrasel sampai ke aras molekul, biologi molekuler juga mempelajari bagaimana pertumbuhan dan perkembangan sel dilihat sampai ke atas molekul. Penggolongan jasa hidup. Sistem klasifikasi atau penggolongan makhluk hidup mengalami dinamika perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan akan menghasilkan perkembangan data berupa karakter atau ciri-ciri suatu organisme yang digunakan oleh para ahli taksonomi. Pada penggolongan jasad hidup, berdasarkan struktur ultrasel, maka sel dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada sel eukariot. Sel eukariot adalah sel dengan nukleus sejati. Sel ini dibungkus oleh membran nukleus sehingga isinya tidak bercampur dengan sitoplasma. Di dalam sel eukariot terdapat banyak organela yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Macam-macam organela mempunyai rata-rata diameternya adalah 5 pm. Adapun macam organela tersebut adalah yang pertama nukleus, sering disebut inti sel mengandung kromosom. Yang kedua ada ribosom, adalah tempat sintesis protein, tepatnya adalah translasi. Yang ketiga ada retikulum endoplasmik atau yang lebih disingkat dengan RE, adalah organela yang mempunyai hubungan dengan beberapa sistem endomembran. Yang keempat mitokondria, memiliki dua membran yaitu membran luar dan membran dalam yang membentuk lekukan-lekukan ke arah dalam yang disebut sebagai kriste. Yang kelima ada badan Golgi, pertama kali ditemukan oleh ahli biologi dan fisika dari Italia yang bernama Camillo Golgi. Yang keenam yaitu ada lisosom, berasal dari bahasa Yunani yang artinya badan pemecah, bentuknya seperti vestikel, bulat seperti bola berupa kantong. Lalu yang ketujuh ada vakuola, adalah esikel dari organel sitoplasmik yang berisi cairan sel dan dibatasi oleh membran dengan peranan yang berbeda-beda pada setiap organel yang berbeda pula. Pengertian sel prokariotik. Sel prokariotik berasal dari kata pro sebelum dan kariot inti atau nukleus. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran nukleus. Hal ini menyebabkan nukleus bercampur atau mengadakan hubungan langsung dengan sitoplasma. Perbedaan sel manusia dan sel bakteri. Sel manusia termasuk sel eukariotik dan sedangkan sel bakteri termasuk sel prokariotik. Dan berikut merupakan perbedaan-perbedaan lainnya. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.